nama saya Nisa Mutiara Dewi dengan NIM 24040200006. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penyelesaian permasalahan optimalisasi pada kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode grafik maupun metode garis lidik menggunakan bantuan GeoGebra. Jadi di sini terdapat sebuah soal, yaitu seorang pedagang minuman memiliki persediaan 10 kg gula dan 8 liter susu untuk membuat dua jenis minuman, yaitu es kopi susu dan es coklat susu. Setiap es kopi susu membutuhkan 100 gram gula dan 200 ml susu, sedangkan setiap gelas es coklat susu membutuhkan 200 gram gula dan 100 ml susu. Untuk harga jual es kopi susu adalah 8.000 per gelas dan es coklat susu adalah 7.000 per gelas. Pedagang tersebut ingin menentukan jumlah masing-masing minuman yang harus dibuat agar memperoleh keuntungan maksimum dengan memanfaatkan bahan yang tersedia secara optimal. Tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut. Nah, untuk penyelesaian dari kasus ini, yang pertama kita akan menentukan tipe masalah. Untuk tipe masalah dalam kasus ini yaitu adalah memaksimumkan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa masalahnya merupakan memaksimumkan? Nah, pada kalimat terakhir soal tersebut, di sini ada kalimat tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut. Jadi, soal ini memiliki tipe masalah yaitu memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya kita menentukan variabel keputusan. Nah, di sini kita misalkan bahwa X adalah jumlah es kopi susu dan Y merupakan jumlah es coklat susu. Untuk fungsi tujuannya sendiri, di sini ada Z sama dengan 8.000X ditambah 7.000Y. Dari mana kita dapatkan fungsi tujuan tersebut? Nah, dalam soal tadi sudah disebutkan bahwa harga jual es kopi susu adalah 8.000 per gelas dan es coklat susu adalah 7.000 per gelas. Jadi fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 8.000X ditambah 7.000Y. Untuk menentukan kendala sendiri, di sini kita bisa menggunakan tabel bantuan. Dengan di sini ada X yaitu jumlah es kopi dan Y merupakan jumlah es coklat. Untuk gula sendiri, es kopi ini membutuhkan 100 gram dan es coklat membutuhkan 200 gram, sedangkan yang tersedia adalah 10.000 gram atau 10 kg. Untuk kebutuhan susu sendiri, es kopi di sini membutuhkan 200 ml dan es coklat membutuhkan 100 ml susu. Dan yang tersedia adalah 8.000 ml atau 8 liter susu. Untuk harganya sendiri, es kopi memiliki harga 8.000 dan es coklat memiliki harga 7.000. Sehingga diperoleh kendala yaitu 100X ditambah 2.000Y kurang dari sama dengan 10.000 yang bisa kita sederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 100 yang merupakan kendala gula. Selanjutnya di sini ada kendala susu yaitu ada 200X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 8.000 yang bisa kita sederhanakan menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 80. Untuk syarat non negatif sendiri, di sini ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode grafik dan yang kedua adalah metode garis lidik. Kita akan menggunakan bantuan GeoGebra. Nah, di sini kita buka GeoGebra. Langkah awal kita akan memasukkan persamaan yaitu X plus 2Y sama dengan 100 selanjutnya ada 2X plus Y sama dengan 80. Nah, di sini bisa kita lihat garis yang dibentuk dari kedua persamaan ini. Selanjutnya kita akan memasukkan kendala-kendala yang memenuhi permasalahan tadi. Di sini kendalanya ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Selanjutnya ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 80. Selanjutnya ada X lebih dari sama dengan 0 dan yang terakhir adalah Y kurang dari sama, lebih dari sama dengan 0.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa daerah penyelesaian untuk kasus soal tadi adalah daerah yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan memberi nama titik-titik yang menjadi batas daerah penyelesaian. Kita klik ini. Sini ada titik A, ada titik B, titik C, dan yang terakhir adalah titik D. Nah, dan yang terakhir adalah titik D. Nah, selanjutnya di sini kita akan menuliskan fungsi tujuan dari kasus tersebut. Di sini fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 8000x ditambah 7000y. Nah, selanjutnya kita akan melihat spreadsheet dari titik-titik yang telah kita tentukan tadi. Kita tampilkan spreadsheet. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan di sini ada titik. Di sini ada f x, y. Selanjutnya kita akan melihat titik A, titik B, titik C, titik D, dan melihat hasil dari fx, y. Di sini kita pilih titik A. Titik A sendiri yaitu 0,0. Kita cari nilai fx, y. Kita cari fa. Nah, diperoleh nilai fa sendiri adalah 0. Kita cari titik B. Diperoleh titik B itu adalah 40,0. Kita cari nilai fb. Nilai fb sendiri adalah 320.000. Selanjutnya kita cari titik C. Titik C adalah 20,40. Kita cari nilai fc. Titik C sendiri, fc sendiri merupakan 440.000, dan yang terakhir ada titik D yaitu 0,50, dan nilai fd sendiri adalah 350.000. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai yang terbesar yaitu adalah di titik C, yaitu di titik 20,40, dan nilai FC-nya adalah 440.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang itu sebesar 440.000 dengan penjualan yang harus dijual yaitu ada es kopi susu sebanyak 20 gelas dan es coklat susu sebanyak 40 gelas. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan metode garis lidik. Nah, untuk garis lidik sendiri sebenarnya hampir mirip langkah-langkahnya dengan metode grafik. Di sini sama, kita akan menuliskan terlebih dahulu persamaan x plus 2y sama dengan 100, 2x plus y sama dengan 80, dan kita menuliskan kendala-kendala yang memenuhi permasalahan pada soal, yaitu ada x plus 2y kurang dari sama dengan 100, 2x plus y kurang dari sama dengan 80, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan fungsi tujuan, tetapi beda dengan pada metode grafik tadi. Di sini untuk fungsi tujuannya adalah
8.000x ditambah 7.000y sama dengan K. Untuk K sendiri, di sini nilainya adalah 0 sampai 440.000. Nah, di sini kita coba apply. Nah, pada garis lidik sendiri nanti dia akan menyentuh pada titik yang merupakan titik maksimum. Nah, di sini garis lidiknya itu menyentuh di titik C, yaitu 20,40. Jadi sama dengan metode grafik tadi, bahwa keuntungan maksimum yang didapatkan oleh pedagang tersebut adalah 440.000 dengan penjualan es kopi susu sebanyak 20 gelas dan es coklat susu sebanyak 40 gelas. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita memiliki permasalahan yang kedua, yaitu ada seorang peternak ayam harus memenuhi kebutuhan nutrisi ternaknya setiap hari, yaitu minimal 15 kg ZA dan minimal 12 kg untuk ZB. Untuk itu, ia harus membeli dua jenis pakan, yaitu pakan 1 dan pakan 2. Pakan 1 mengandung 2 kg ZA dan 1 kg ZB dengan harga Rp10.000 per kilogram. Sedangkan pakan 2 mengandung 1 kg ZA dan 2 kg ZB dengan harga Rp12.000 per kilogram. Peternak ingin menentukan jumlah masing-masing pakan yang harus dibeli agar kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan biaya seminimum mungkin. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh peternak tersebut. Nah, dalam kasus ini memiliki tipe permasalahan yaitu minimum. Karena pada kalimat terakhir kita disuruh untuk menentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh peternak. Selanjutnya di sini untuk variabel keputusan kita misalkan bahwa di sini X adalah banyak pakan 1 dan Y adalah banyak pakan 2. Untuk fungsi tujuannya sendiri, Z sama dengan 10.000X ditambah 12.000Y. Untuk fungsi kendala sama dengan yang memaksimalkan, kita membuat tabel bantuan. Di sini ada X, Y, selanjutnya ada ZA. Untuk X ini 2 kg, untuk Y 1 kg, dan yang tersedia hanyalah 15 kg. Untuk ZB, X membutuhkan 1 kg, Y membutuhkan 2 kg, dan yang tersedia ada 12 kg. Sehingga diperoleh fungsi kendalanya adalah 2X plus Y lebih dari sama dengan 15, X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Dengan syarat non negatif, X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan bantuan GeoGebra sama dengan menggunakan garis selidik dan juga grafik. Kita langsung saja masuk ke GeoGebra-nya. Di sini, pertama kita akan input persamaan 2X plus Y lebih dari sama dengan 15 dan X plus 2Y sama dengan 12. Nah, di sini sudah terlihat untuk persamaan yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kita masukkan juga fungsi kendala yang memenuhi permasalahan pada soal tersebut. Di sini kendalanya ada 2X plus Y selanjutnya ada X plus 2Y lebih dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini untuk yang berwarna biru ini merupakan daerah penyelesaian dari soal tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik perpotongan dari garis-garis ini. Kita klik ini, kita pilih intersect. Di sini ada titik A, ada titik B,
kita ganti nama terlebih dahulu. Di sini ada titik C. Sudah. Di sini ada titik A, titik B, titik C. Nah, di sini selanjutnya kita akan melihat, kita akan memasukkan fungsi kendala terlebih dahulu. Maaf, maksudnya fungsi tujuan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk fungsi tujuannya fx, y itu sama dengan 10.000x ditambah 12.000y. Selanjutnya kita klik ini, kita klik spreadsheet, tulis titik, dan kita tulis f x, y. Nah, untuk titik yang pertama ini ada titik A. Titik A sendiri yaitu 0,15. Kita akan mencari nilai dari f. Untuk nilai dari FA sendiri yaitu 180.000. Selanjutnya titik B, kita cari nilai FB. Untuk nilainya sendiri ada 96.000, dan yang terakhir ada titik C. Kita cari nilai FC. Nilainya adalah 120.000. Nah, jadi dengan menggunakan metode grafik diperoleh nilai minimumnya yaitu 96.000 dengan jumlah masing pakan yang harus dibeli agar kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan biaya seminim mungkin, yaitu banyak pakan A adalah 6, maksudnya banyak pakan 1 adalah 6 dan banyak pakan 2 adalah 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan garis lidik sama dengan yang grafik tadi. Awalnya kita input persamaan 2x plus y sama dengan 15, x plus 2y sama dengan 12, dan kita masukkan kendala-kendala yang memenuhi permasalahan tersebut. Di sini ada 2x plus y lebih dari sama dengan 15, x plus 2y lebih dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi tujuan yaitu 10.000x ditambah 12.000y sama dengan k. Untuk k-nya sendiri di sini kita mulai dari 0 sampai dengan 96.000. Kita coba apply terlebih dahulu. Nah, jadi nanti garis lidik ini akan menyentuh nilai titik paling minimum dari titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini terlihat bahwa titik garis ini menyentuh nilai di 6,3 atau di titik B. Jadi sama dengan metode garis tadi, metode grafik tadi, bahwa nilai minimum yang diperlukan, yang harus dikeluarkan atau biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh peternak sebesar 96.000 dengan jumlah masing-masing pakan yang harus dibeli agar kebutuhan nutrisi terpenuhi, yaitu untuk banyak pakan 1 sebanyak 6 dan banyak pakan 2 sebanyak 2. Baik, cukup sekian video yang dapat saya buat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.